Viral, siswa nekat seberangi sungai dan berarus deras demi berangkat ke sekolah. Maling beraksi ala Spider-Man dengan memanjat tembok rumah. Timnas Indonesia U23 tumbang pada laga perdana grup B Piala AFF U23 2023. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? 3 berita tadi membuka perjumpaan kita di Okezone Updates hari ini. Bersama saya Pram Senjaya, berikut Okezone Updates selengkapnya untuk Anda. Okezone Updates hari ini kita awali dengan informasi viral. Pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara nekat menyeberangi sungai berarus deras dengan menitip batang kelapa untuk menuju ke sekolah. Luar biasa adik-adik ini. Aksi nekat puluhan siswa-siswi SD Lolomboli yang menyeberangi sungai berarus deras viral di dunia maya. Dalam video, aksi siswa sekolah dasar tersebut sempat terlihat salah seorang siswa nyaris terjatuh saat berjalan di atas batang kelapa yang dijadikan lintasan. Beruntung, salah seorang warga memegang erat tangan siswi tersebut. Tiap hari, para pemuda desa setempat membantu para siswa menyeberangi sungai dengan menggendong dan meniti batang kelapa hingga ke seberang. Sungai yang diseberangi anak-anak siswa sekolah dasar ini berlokasi di Desa Lawindra, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan. Dalam video amatir tersebut, terlihat batang kelapa sesekali bergeser dan goyang. Salah seorang pemuda di ujung menahan geseran batang kelapa sehingga para siswa yang melewati tidak terjatuh. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pemerintah daerah terkait tidak adanya infrastruktur jembatan di Desa Lawindra. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, Ayus melaporkan. Masih tentang anak sekolah pemirsa, kali ini media sosial tengah diramaikan dengan video pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah melakukan perundungan terhadap siswa lainnya di Depok, Jawa Barat. Video perundungan antar siswa ini terjadi di toilet salah satu SMA yayasan di kota Depok, Jawa Barat. Video yang diunggah akun D24J memperlihatkan aksi kekerasan fisik oleh pelaku yang menyudutkan korban. Cerita awal bermula saat korban memuji seorang perempuan yang merupakan mantan pacar pelaku dengan pujian manis dalam grup pesan singkat. Pelaku yang tak terima mantan kekasihnya digoda dan merundung korban serta seorang siswa lainnya. Kasus perundungan yang videonya viral di media sosial ini sudah dalam tahap penyelidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok. Proses penyelidikan masih berjalan dengan didampingi orang tua masing-masing, mengingat korban maupun pelaku masih berstatus kelas 1 SMA atau di bawah umur. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selanjutnya ada aksi pencurian yang dilakukan oleh maling ala Spider-Man. Dengan memanjat tembok rumah, maling menggasak ponsel korbannya yang tengah tertidur pulas. Manjat-memanjat tembok biasanya kita lihat ada di film yang dilakoni sama Spider-Man. Atau kalau momen 17-an kini ada di Pinang dengan hadiah di pucuknya. Tapi kali ini ada yang beda dan tidak untuk ditiru ya. Ada maling yang dengan nekat manjat tembok rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Sat, tiba-tiba nih maling udah sampai di lantai 2 lokasi incarannya. Naasnya, korban si karyawan restoran lagi kecapean dan tengah tertidur pulas sampai-sampai nggak sadar ada maling yang udah siap incar ponsel yang lagi diisi daya di sampingnya.
Tapi tenang aja, aksi si maling yang terekam CCTV ini jadi modal korban untuk lapor ke Polsek Tambora. Nah, hati-hati ya mas maling, lagi jadi incaran polisi tuh. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Bagi Anda yang membawa anak berlibur sambil menguji adrenalin, bisa mencoba wahana treetop atau permainan outbound khusus anak di Kabupaten Bandung Barat. Di lokasi ini, orang tua bisa merasakan perjuangan sang buah hati menaklukkan sejumlah rintangan. Dengan penuh semangat, anak-anak ini coba menaklukkan rasa takut saat menyeberangi jembatan tambang. Selain itu, beragam tingkah lucu ditunjukkan saat mereka melewati lorong dan menyelesaikan rintangan dari tambang dan kayu. Melengkapi keseruan halang rintang, pengunjung anak bermain flying fox sepanjang 20 meter. Wahana treetop atau permainan outbound khusus anak ini berada di kawasan wisata Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di lokasi ini, orang tua bisa melihat ekspresi dan merasakan perjuangan sang buah hati saat menaklukkan tantangan. Main flying fox di rumah pohon, perasaannya tegang dan senang. Wahana treetop dibuat semenarik mungkin dan tentunya aman serta ramah bagi anak-anak. Tiket masuknya dibanderol Rp20.000, namun jika ingin mencoba masing-masing wahana dikenakan biaya Rp20.000 hingga Rp35.000. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Masih dari daerah Bandung nih pemirsa, bagi Anda yang hobi camping dan sedang mencari sensasi baru di Pangalengan Kabupaten Bandung Barat atau Jawa Barat pemirsa, ada sebuah camping ground atau tempat kemah yang beda dari tempat kemah lainnya. Penasaran seperti apa? Berikut kita simak bersama-sama. Camping sambil melihat wisatawan lain berarung jeram tentu menjadi sensasi berbeda dari kebanyakan tempat camping lain. Ya, inilah Riverside Camping Ground Muara Rahong Hills yang berada di kawasan Rahong, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Camping ground yang viral di media sosial ini menyediakan tempat berkemah tepat berada di pinggir Sungai Palayangan, jalur untuk wisata arung jeram. Suasananya sejuk, tempatnya juga nyaman banget sih, aman juga, bersih, kebersihannya luar biasa. Ini rafting juga, tadi kita juga sudah rafting. Oh, sudah rafting juga. Untuk dapat berkemah di sini, wisatawan perlu membayar sebesar Rp750.000 per malam untuk weekday dan Rp850.000 untuk weekend. Dengan harga ini pengunjung sudah bisa menikmati tenda yang bisa diisi maksimal 4 orang. Di dalamnya terdapat kasur, selimut, bantal, dan aliran listrik, serta 2 kali makan. Bagi yang ingin mencoba sensasi arung jeram, menyusuri Sungai Palayangan sejauh 4 km, Anda harus mengeluarkan uang tambahan sebesar Rp175.000. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pria berusia 57 tahun asal Kabupaten Pandeglang ini masih eksis membuat trompet tradisional dari bahan dasar kayu lame. Kerajinan tangannya tersebut pun diminati pecinta kesenian berbagai daerah. Salut untuk bapak yang satu ini. Beginilah suasana saat O.O. Supriyadi, pria berusia 57 tahun, warga kampung Kebon Awi, Desa Cibodas, Pandeglang, Banten, yang membuat trompet tradisional dari bahan dasar kayu lame yang diukir menggunakan alat sederhana seperti pisau, golok, dan alat bor. O.O. sudah 20 tahun menekuni kerajinan tangan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tanpa menggunakan alat ukur, dirinya mampu menghasilkan suara trompet yang nyaring dan merdu saat ditiup. Udah pakar ininya ya, niupin, ditiup. Bunyi. Jadi bunyinya nyaring. Kok bisa katanya bikin ini? Nah, dari situ saya awalnya. Buat ini trompet sampai rapi itu 1 minggu.
Karena sulit kita ya, alat sederhana, alat manual, bukan alat mesin. Awal mula ia membuat trompet tradisional dengan belajar secara otodidak menggunakan alat seadanya. Karena tingkat kesulitan yang cukup tinggi, dulu hanya mampu membuat 1 trompet dalam waktu 1 minggu dan dijual dengan harga Rp250.000. Dari kegigihannya, kini trompet tradisionalnya sudah banyak peminat dari luar wilayah Kabupaten Pandeglang seperti Tangerang hingga Jawa Tengah. Sengaja ngelihat ini kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat yang sangat kualitasnya bagus, yang dibuat secara manual atau sederhana dengan alat-alat sederhana. Makanya saya tertarik untuk membeli produk ini dan suaranya juga bagus. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mencicipi kuliner di daerah penyangga ibu kota Nusantara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di OK Zone Updates. Ya, pemirsa, ada hal unik dari penyajian nasi Padang. Biasanya penyajiannya menggunakan piring atau dengan kertas nasi dan daun pisang. Nah, bagaimana kalau nasi Padang dihidangkan dengan kulit tortilla? Ini penasaran? Hai Sobat Makan, hari ini saya lagi jalan-jalan di Pasar Santa dan nemuin makanan yang unik banget nih. Jadi ada nasi Padang tapi dibalut kulit tortilla semacam burrito makanan ala Meksiko, tapi ini isinya nasi Padang. Wah, menarik nggak tuh? Langsung kita pesan. Kak, saya mau pesen rendang wrap 1 sama paru gorengnya 1 ya. Oke, sambil lihat prosesnya ya Kak. Sebenarnya idenya itu dari karena saya ada keturunan Minangnya dan saya suka ngerap zaman kuliah. Jadi kenapa enggak kita bikin? Terus kita waktu itu jualan di bazar, laku, langsung kita bikin lah mereknya. Isinya kita ada rendang, ada dendeng balado, ada paru, sama ada ayam gulai. Kita juga ada mix wrap. Nah, mix tuh bisa campur-campur. Nah, kebanyakan customer itu nyampurnya rendang sama ayam, rendang sama paru, gitu. Tapi kita ngasih experience baru aja cara makannya. Wah, Sobat Makan, lihat nih, walaupun mirip tapi ini bukan kebab, bukan juga burrito, tapi nasi Padang. Kita coba makan yang paru gorengnya dulu. Ternyata ini enak sih, rasa nasi Padang dan kulit tortillanya itu nyatu banget. Meskipun ala-ala Meksiko gitu, tapi cita rasa Minangnya itu masih kerasa banget. Beneran mantap, harus dicoba. Ini konsepnya unik sih, cocok untuk sobat makan yang lagi buru-buru tapi tetap pengen makan nasi. Ini bisa jadi pilihan yang wajib untuk dicoba. Jadi selain enak, gizi dan karbohidrat juga tetap ada dari sini. Wah. Ini sih definisi makan nasi Padang yang nggak perlu belepotan. Dan untuk sobat makan yang pengen coba makan nasi Padang sekali hap ala Meksiko kayak gini, bisa langsung datang ke kedai ini dari jam 11 siang hingga jam 8 malam. Dari Jakarta, Gisalia Nur Rahma bersama juru kamera Sutrisno iNews melaporkan. Sampai jumpa. Masih dari berita kuliner nih pemirsa, sebagai kota penyangga ibu kota Nusantara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terkenal dengan berbagai bermacam potensi wisatanya. Salah satunya wisata kuliner Laut Pasar Kelandasan yang menawarkan olahan ikan laut segar dengan pemandangan laut timur Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur memiliki sejuta pesona wisata, terutama Kota Balikpapan yang berada di kawasan pesisir pantai. Seiring dengan pembangunan ibu kota negara yang baru, Kota Balikpapan yang menjadi kota singgah menuju IKN kian ramai menjadi tujuan wisata. Kota yang dikenal dengan kota para pelayan ini menawarkan berbagai destinasi, salah satunya di tempat saya berada saat ini, Pasar Kelandasan.
Di Pasar Landasan Anda dapat menemui banyak warung makan olahan laut, seperti rumah makan Cahaya Laut yang viral ini. Beragam menu yang ditawarkan seperti ikan terakulu, ikan kakap, udang galah, ikan palu mara, dan masih banyak lagi. Ditemani angin laut sepoi-sepoi, akhirnya ini makanan laut saya sudah datang nih pemirsa. Ada banyak, lengkap sekali. Langsung aja kita cobain. Pengunjung restoran ini tak hanya saja, namun pelancong dari luar Pulau Kalimantan seperti Jabodetabek hingga Sumatera. Ikan kakap terakulu itu yang paling best seller. Ya, itu ada sambal pedas, tomat, kacang, mangga, belimbing, dabu-dabu. Ya, jadi 6 macam. Baru pertama kali mau merasakan ya, ikannya enak, fresh, sambalnya enak, sayurnya enak, semua enak. Untuk makan di restoran ini, harganya pun cukup bervariatif dan terjangkau, mulai dari Rp30 hingga Rp80.000. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke dunia hiburan.